bulan sebelumnya dan ambisi untuk menghancurkan seluruh armada Amerika Serikat yang masih tersisa, Laksamana Yamamoto yang sebelumnya telah sukses dalam serangan ke Pearl Harbor menjadikan Midway sebagai target berikutnya. Supremasi militer Kekaisaran Jepang memang telah mencapai puncaknya di bulan Maret 1942 setelah menaklukkan Hindia Belanda dan menguasai sumber-sumber minyak untuk menyokong armada militernya. Namun siapa sangka mereka justru mendapat pukulan kecil di Tokyo pada April 1942. Hal itu cukup mengejutkan sekaligus membuktikan bahwa Amerika Serikat meski sedang sakit akibat Pearl Harbor masih mampu memberikan sedikit perlawanan. Karenanya Midway, gugusan pulau karang di tengah Samudra Pasifik antara Jepang Amerika Serikat, dipandang penting untuk dikuasai Kekaisaran Jepang. Dengan kekuatan 4 kapal induk pengangkut pesawat, 150 lebih kapal perang, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat amfibi, Yamamoto punya keyakinan besar akan mengulang sukses di Pearl Harbor 6 bulan sebelumnya. Secara 4 kapal induk yang dibawa merupakan veteran Pearl Harbor, yaitu Akagi, Hiryu, Soryu, dan Kaga. Sementara Amerika Serikat hanya diperkuat 50 kapal perang. 3 diantaranya kapal induk USS Yorktown, USS Enterprise, dan USS Hornet. Namun punya keunggulan dalam jumlah pesawat tempur. Selain diangkut 3 kapal induk, Amerika Serikat menempatkan ratusan pesawat tempur di Midway. Meski demikian, pesawat tempur Amerika sejatinya bukanlah tandingan pesawat tempur Mitsubishi Zero milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Meski unggul di atas kertas, siapa sangka ternyata semua rencana Kekaisaran Jepang telah diketahui oleh Amerika Serikat melalui intelijennya. Disinilah keunggulan teknologi pada akhirnya ditaklukkan oleh kecerdasan. Segala rencana penyerbuan telah diketahui pasti. Di bawah komando Admiral Nimitz, Amerika Serikat memilih untuk konsentrasi di Midway. Suatu hal yang tak diperhitungkan oleh Kekaisaran Jepang yang nampaknya masih terbuai dengan keberhasilan meluluh lantakkan Pearl Harbor. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Nagumo memancing armada Amerika Serikat dengan strategi memecah konsentrasi sebagian pasukannya ke Kepulauan Aleut dan sebagian lagi langsung menuju Midway. Namun Admiral Nimitz ternyata tak terpancing, bahkan Kepulauan Aleut dinilai tak memiliki arti strategis. Memecah pasukan itu sendiri ternyata jadi kesalahan fatal. Nagumo tak menyadari itu, memang berhasil dalam serangan pertama atas Midway. Namun siapa sangka serangan itu justru membuat Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan balasan dalam jumlah besar. Semua armada langsung diterbangkan dari Midway. Serangan balasan itu tak diperhitungkan dengan baik, malah berakibat fatal dengan tenggelamnya kapal-kapal induk milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Belum lagi kesalahan Nagumo yang justru memasang bom di pesawat-pesawat tempur Jepang yang mengakibatkan keunggulan mereka tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membendung serangan udara Amerika Serikat. Kebijakan untuk mengganti bom ke torpedo ternyata memakan waktu dan jeda sekitar 1 jam, itulah yang menjadikan kapal-kapal induk sasaran empuk. Bahkan Hiryu yang dalam kondisi rusak dan mundur dari pertempuran pun tetap jadi sasaran keganasan pesawat tempur Amerika Serikat. Pertempuran Midway berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat. Sementara bagi Kekaisaran Jepang, inilah kekalahan telak pertama mereka sejak 1592. 4 kapal induk Akagi, Hiryu, Soryu, dan Kaga tenggelam. 3.000 tentaranya juga tewas. Nagumo sendiri diungsikan ke salah satu kapal penjelajah. Sementara di pihak Amerika Serikat, kerugian yang mereka alami hanya 1 kapal induk, yaitu USS Enterprise dan destroyer yang tenggelam, dengan jumlah tentara tewas yang lebih sedikit, yakni 307 orang. Berita kekalahan dalam pertempuran Midway ditutup-tutupi oleh Kekaisaran Jepang di dalam negeri maupun negeri jajahan agar tak kehilangan muka.